Dia dibuang di hari pernikahan karena dianggap miskin. Tapi si pengantin wanita tidak sadar kalau pria yang dia campakkan adalah pemilik gedung tempat mereka berdiri. Saat istri barunya kabur dengan pria lain, sebuah kejutan besar terjadi. Sang CEO langsung menikahi pelayan restoran yang menolongnya, dan hidup mereka berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah inspiratif tentang kesabaran, karma, dan keberuntungan yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Hotel Grand Astoria tampak begitu megah. Karangan bunga lili putih, bunga favorit Shinta, menghiasi setiap sudut aula utama. Aris berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pengantin pria. Ia mengenakan setelan jas hitam yang tampak sederhana bagi mata orang awam. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, jas itu adalah jahitan tangan penjahit terbaik di Italia dengan harga yang setara dengan 1 unit rumah mewah. Selama 2 tahun, Aris telah memerankan peran sebagai Aris si pegawai admin. Ia menggunakan motor tua, tinggal di kontrakan sederhana, dan selalu menabung sisa gajinya hanya untuk membelikan Shinta hadiah. Aris ingin memastikan satu hal sebelum ia mewarisi tahta perusahaan raksasa keluarganya. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena angka di rekening banknya. Hari ini, penyamaran ini berakhir, bisik Aris pada bayangannya sendiri. Ia telah menyiapkan kejutan besar. Di balik jasnya, terdapat sebuah kunci mansion dan sertifikat saham atas nama Shinta. Ia ingin memberikan dunia kepada wanita yang ia pikir adalah bidadari dalam hidupnya. Namun, pintu ruang ganti tiba-tiba terbuka dengan kasar. Shinta masuk, masih mengenakan jubah manti. Wajahnya tidak memancarkan kebahagiaan pengantin, melainkan kemarahan yang meluap. "Kita batalkan semuanya, Aris," teriak Shinta tanpa basa-basi. Aris terpaku, mengira itu hanya lelucon stres menjelang akad. "Sayang, kalau kamu gugup itu wajar. Tarik nafas, semua akan baik-baik saja." "Jangan panggil aku sayang." Shinta melemparkan kotak perhiasan berisi cincin tunangan mereka ke dada Aris hingga jatuh ke lantai. "Aku sudah cukup sabar, selama 2 tahun hidup susah bersamamu. Aku bosan, makan di pinggir jalan. Aku muak, harus melihat promo diskon setiap kali ingin belanja. Aku cantik, Aris. Aku pantas mendapatkan kehidupan mewah, bukan hidup dengan pria yang bahkan untuk menyewa aula ini saja mungkin harus berhutang seumur hidup." Aris menarik nafas dalam, mencoba tetap tenang. "Shinta, uang bukan segalanya. Aku menjanjikanmu kesetiaan dan masa depan yang cerah. Aku bekerja keras untukmu." Shinta tertawa sinis, tawa yang menusuk jantung Aris. "Masa depan cerah? Dengan gaji pegawai kantoranmu? Jangan mimpi. Tadi malam, Randy, pemilik dealer mobil mewah yang baru ku kenal sebulan lalu, melamarku. Dia memberiku kartu kredit tanpa batas dan mobil sport. Dia adalah pria sejati, bukan pecundang sepertimu." "Tapi Shinta, hari ini semua tamu sudah datang. Keluarga kita sudah di sini." Suara Aris sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena rasa kecewa yang luar biasa. "Itu urusanmu. Bilang saja pada mereka, pengantin wanitanya sadar kalau dia hampir melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku mencuci baju di mesin cuci cicilan." Tepat saat itu, ponsel Aris berdering. Nama sekretaris utama muncul di layar. Shinta melirik ponsel itu dan mencibir. "Bahkan teman-temanmu pasti sesama orang susah. Selamat tinggal, Aris. Cari saja wanita rendahan yang selevel dengan kemiskinanmu." Shinta berbalik, melangkah pergi meninggalkan aroma parfum mahalnya yang kini terasa busuk bagi Aris.
Ia keluar dari hotel menuju mobil mewah Rendil yang sudah menunggu di lobi, tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria yang sebenarnya mampu membelikan hotel itu hanya dengan satu jentikan jari. Aris Bagiri mematung di tengah kemegahan yang terasa hampa. Ia memungut cincin di lantai, menatapnya sejenak, lalu memasukkannya ke saku. Matanya yang semula lembut kini berubah menjadi tajam dan dingin. Luka itu berubah menjadi tekad. Ia mengangkat teleponnya yang masih berdering. "Halo, Sekretaris Han? Batalkan semua hadiah atas nama Shinta. Blokir semua aksesnya jika dia mencoba mendekati aset perusahaan. Dan satu lagi, aku butuh pengantin baru dalam 30 menit. Siapapun itu, asal dia memiliki hati, bukan sekedar ambisi." Aula Grand Astoria yang semula terasa seperti surga bagi Aris, kini berubah menjadi penjara emas yang menyesakan. Suara riuh rendah para tamu di luar pintu ruang ganti mulai terdengar. Suara tawa, denting gelas, dan spekulasi tentang kapan acara akan dimulai. Aris masih berdiri mematung, menatap pintu yang baru saja dilewati Shinta dengan penuh kehinaan. Penghinaan Shinta bukan hanya melukai hatinya, tapi juga menginjak-injak harga diri keluarga besar yang selama ini ia jaga dengan kerahasiaan identitasnya. CEO Aris Group dibuang karena dianggap miskin. Gumam Aris dengan tawa getir. Betapa ironisnya dunia ini. Di saat Aris sedang tenggelam dalam amarahnya, pintu ruang ganti kembali terbuka perlahan. Bukan Shinta yang kembali, melainkan seorang gadis muda mengenakan seragam pelayan catering berwarna putih dan hitam yang sudah tampak sedikit kusam di bagian lengan. Gadis itu membawa nampan berisi beberapa gelas air mineral dan tumpukan tisu. Gadis itu adalah Maya. Wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan dia kurang tidur, namun sorot matanya sangat lembut. Maya terhenti saat melihat Aris berdiri sendirian dengan wajah yang hancur. Sebagai pelayan yang sering bekerja di pesta pernikahan mewah, Maya sudah sering melihat drama. Tapi kesedihan di wajah Aris tampak berbeda, begitu sunyi dan mendalam. "Maaf Tuan, saya hanya ingin meletakkan air di sini." Suara Maya lembut, hampir berbisik karena takut mengganggu. Aris tidak menjawab, ia hanya menatap Maya dengan pandangan kosong. Maya, yang memiliki empati tinggi karena hidupnya sendiri yang sulit, merasa tidak tega. Ia meletakkan nampannya, mengambil satu gelas air dan menyodorkannya kepada Aris. "Tuan, minumlah. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan biarkan diri Anda pingsan. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena satu orang pergi," ucap Maya tulus. Aris menatap gelas itu, lalu menatap Maya. "Kamu tahu apa yang terjadi?" Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat menenangkan. "Tadi saya tidak sengaja melihat nona pengantin pergi dengan mobil sport di lobi. Dia terlihat sangat terburu-buru. Tuan, saya tidak tahu masalah Anda, tapi ibu saya selalu bilang bahwa jika seseorang pergi dari hidup kita tepat sebelum hari besar, itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari bencana yang lebih besar di masa depan." Aris tertegun. Kata-kata dari seorang pelayan yang bahkan tidak ia kenal namanya ini terasa jauh lebih berharga daripada janji-janji manis Shinta selama 2 tahun terakhir. Ia memperhatikan Maya lebih dekat. Gadis ini sederhana, tanpa riasan tebal, namun memiliki aura kejujuran yang langka. "Siapa namamu?" tanya Aris tiba-tiba. "Maya, Tuan. Saya pekerja paruh waktu di catering ini." "Maya, apa kamu sudah menikah atau punya kekasih?" Maya tampak bingung dengan pertanyaan itu. "Tidak, Tuan. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya harus bekerja di 3 tempat berbeda untuk membayar biaya rumah sakit ibu saya yang terkena gagal ginjal. Kenapa Anda bertanya?" Aris terdiam sejenak. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Sebuah ide yang akan mengubah peta hidupnya selamanya. Ia teringat pesan kakeknya, "Cari wanita yang melihat Anda saat Anda tidak punya apa-apa." Dan disinilah ia, di titik terendahnya, dan hanya Maya yang menawarkan air tanpa meminta imbalan. "Maya, aku punya tawaran yang mungkin terdengar gila bagimu." Langkah Aris maju ke depan, sorot matanya kini tajam dan penuh keyakinan.
Pengantin wanitaku kabur. Di luar sana ada ratusan tamu penting, kolega bisnis, dan keluarga besar yang menungguku. Jika aku keluar sendirian, kehormatan keluargaku akan hancur. Maya menahan nafas, mulai menebak arah pembicaraan ini. Jadilah pengantinku hari ini, sekarang juga, lanjut Aris. Aku tidak menjaminkan cinta instan, tapi aku berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu, melunasi semua hutangmu, dan memberikanmu kehidupan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku hanya butuh seseorang yang tulus berdiri di sisiku saat ini. Maya gemetar, nampan di tangannya hampir jatuh. Tapi Tuan, saya hanya pelayan, saya tidak tahu cara menjadi istri orang kaya, saya bahkan tidak punya baju yang layak. Aris tersenyum untuk pertama kalinya hari itu, sebuah senyum penuh misteri. Baju, riasan, dan tata krama bisa dibeli dalam hitungan menit, tapi kejujuran yang baru saja kamu tunjukkan itu tidak ada harganya. Maya, bantu aku menjaga harga diriku, dan aku akan memberikanmu dunia. Di luar sana, musik prosesi pernikahan mulai terdengar. Waktu habis, Aris mengulurkan tangannya, menunggu jawaban. Maya menatap tangan Aris, lalu teringat wajah ibunya yang pucat di bangsal rumah sakit. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dengan perlahan namun pasti, Maya meletakkan tangannya di atas telapak tangan Aris. Saya setuju, Tuan. Aris menggenggam tangan Maya dengan erat. Panggil aku Aris. Mulai detik ini, hidupmu bukan lagi milik catering ini. Kamu adalah Nyonya Aris, calon ratu di Aris Group. Waktu seakan berjalan 10 kali lebih cepat. Begitu Maya menganggukkan kepala, Aris langsung menghubungi tim penata rias dan desainer pribadi yang sedari tadi menunggu di ruangan VIP sebelah. Dengan instruksi dingin dan tegas, Aris memerintahkan mereka untuk mengubah sang pelayan catering menjadi seorang putri dalam waktu kurang dari 20 menit. Lakukan yang terbaik. Dia adalah pengantin wanita yang sebenarnya. Ujar Aris singkat kepada timnya yang sempat terperangah melihat seragam catering Maya. Maya merasa seperti sedang berada di dalam pusaran angin. Puluhan tangan dengan cekatan menghapus sisa keringat di wajahnya, mengaplikasikan riasan flawless yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi, dan menata rambut hitamnya menjadi sanggul modern yang elegan. Sebuah gaun pengantin couture berwarna putih gading dengan ribuan payet kristal yang awalnya dipesan untuk Shinta, kini melekat di tubuh Maya. Ajaibnya, gaun itu pas di tubuh Maya dengan sempurna, seolah-olah takdir memang sudah menjahitnya untuknya. Tuan, saya takut, bisik Maya saat melihat pantulan dirinya di cermin. Ia nyaris tidak mengenali gadis yang ada di sana. Aris mendekat, berdiri di belakang Maya, dan meletakkan kalung berlian seharga jutaan dolar di lehernya. Jangan menunduk, Maya. Mulai sekarang, kamu adalah perisai dan kehormatanku. Cukup pegang lenganku dan tersenyumlah. Aku yang akan menangani sisanya. Pintu haula besar terbuka. Musik wedding march bergema kuat, memenuhi ruangan yang dipenuhi oleh pengusaha kelas atas, pejabat, dan kerabat jauh Aris. Saat Aris melangkah masuk dengan Maya di lengannya, suasana mendadak hening sesaat sebelum berubah menjadi gumaman kekaguman. Semua orang mengira bahwa wanita di samping Aris adalah kejutan yang disiapkan sang CEO, seorang wanita misterius yang kecantikannya jauh melampaui Shinta yang mereka kenal melalui foto undangan. Langkah kaki Maya terasa sangat berat di atas karpet merah, namun genggaman tangan Aris di lengannya memberikan kekuatan yang aneh. Aris berbisik sangat pelan, "Tetaplah berjalan, kamu luar biasa." Di depan altar, pendeta dan keluarga besar sudah menunggu. Aris menatap mata Maya saat mereka mengucapkan janji suci. Bagi para tamu, itu tampak seperti tatapan cinta yang mendalam. Namun bagi Maya dan Aris, itu adalah sebuah kesepakatan bisu antara dua jiwa yang sedang berjuang melawan badai masing-masing. Dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri, ucap sang pendeta. Saat Aris mencium kening Maya, sebuah kontrak tak tertulis telah ditandatangani di dalam hati mereka. Aris merasa lega karena harga diri keluarganya terselamatkan, namun ia juga merasakan getaran aneh saat melihat ketulusan mata Maya yang berkaca-kaca.
Maya menangis bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu bahwa mulai hari ini, kebebasannya telah ia tukar demi kesembuhan ibunya. Resepsi berlangsung sangat mewah. Maya harus bersandiwara, menyalami ratusan orang penting yang memuji keanggunannya. Ia yang biasanya menyajikan piring, kini dilayani dengan piring perak. Namun di tengah kemewahan itu, Maya tetaplah Maya. Ketika ada seorang pelayan lain yang tidak sengaja menjatuhkan nampan di dekat mereka, Maya secara insting bergerak ingin membantu. Namun Aris dengan lembut menahan tangannya. Sekarang posisi kita sudah berbeda, Maya. Tapi itulah alasan aku memilihmu. Jangan pernah hilangkan hati nuranimu itu. Malam itu, di kamar Presidential Suite Hotel, suasana menjadi canggung. Aris memberikan sebuah map biru kepada Maya. Ini kontrak kita. Aku akan membayar semua biaya rumah sakit ibumu mulai malam ini. Kamu akan tinggal di kediamanku sebagai istri sah secara hukum. Kita akan bersandiwara di depan publik sampai keadaan stabil. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Maya mengambil map itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Aris, pria asing yang kini menjadi suaminya. Kenapa Anda melakukan ini semua untukku, Tuan Aris? Aris menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang ia kuasai. Karena di saat semua orang menginginkan hartaku, hanya kamu yang memberiku segelas air saat aku tidak terlihat seperti siapa-siapa. Pernikahan ini mungkin berawal di atas kertas, tapi keselamatanku hari ini adalah nyata karena kamu. Maya terdiam, menyadari bahwa di balik kemewahan pria ini ada kesepian yang sangat dalam. Ia pun menandatangani kontrak itu, memulai babak baru hidupnya sebagai istri simpanan takdir dari seorang CEO yang sedang terluka. 1 minggu telah berlalu sejak drama di pelaminan. Maya kini tinggal di kediaman mewah Aris yang lebih mirip istana daripada rumah. Meski masih canggung dengan pelayan-pelayan yang kini melayaninya, Maya tetap menjadi dirinya sendiri. Ia sering menyelinap ke dapur untuk membantu memasak atau sekedar menyapa tukang kebun dengan ramah. Aris, yang memantau melalui CCTV, merasa hatinya yang dingin perlahan mencair melihat ketulusan Maya. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah rencana pertemuan bisnis besar diadakan di kantor pusat Aris Group. Di sisi lain kota, Shinta sedang merasa berada di puncak dunia. Randy, pria yang ia pilih, baru saja mengajaknya ke kantor Aris Group. Randy mengaku memiliki koneksi orang dalam untuk mendapatkan posisi manajer di sana, dan ia ingin Shinta menemaninya sebagai simbol keberhasilan. "Lihat gedung ini, sayang," ujar Shinta sambil mengibaskan tas branded barunya di depan lobi Aris Group. "Ini adalah gedung perusahaan terbesar di negeri ini. Untung saja aku meninggalkan Aris. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa menginjakkan kaki di tempat semewah ini bersama pria hebat sepertimu." Randy hanya tersenyum gugup, terus menatap ponselnya. Saat mereka melangkah masuk ke lobi, pandangan Shinta tertuju pada sebuah foto besar yang dibingkai emas di dinding utama. Foto itu menampilkan sosok pria dengan setelan jas mahal sedang berjabat tangan dengan Perdana Menteri. Langkah Shinta terhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu tidak mungkin. Itu Aris. Tentu saja itu Tuan Aris, pemilik tunggal perusahaan ini. Beliau adalah CEO kami. Wajah Shinta mendadak pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. CEO? Tapi dia bilang dia hanya pegawai admin biasa. Dia menggunakan motor butut. Belum sempat Shinta mencerna kenyataan pahit itu, lift VIP terbuka. Aris keluar dengan langkah tegap, dikelilingi oleh sekumpulan pengawal dan manajer yang membungkuk hormat. Di sampingnya, berjalan seorang wanita yang memancarkan keanggunan luar biasa dalam balutan gaun sutra simpel namun berkelas. Wanita itu adalah Maya. Shinta yang didorong oleh rasa iri dan kemarahan yang tidak masuk akal, tiba-tiba berlari menerjang ke arah mereka. "Aris, apa-apaan ini? Kamu membohongiku. Kamu berpura-pura miskin hanya untuk mengujiku." Langkah Aris terhenti. Ia menatap Shinta dengan tatapan dingin, seolah-olah Shinta hanyalah debu yang mengganggu pemandangan.
Aku tidak membohongimu, Shinta. Aku hanya ingin mencari seseorang yang mencintaiku apa adanya. Dan syukurlah kamu menunjukkan wajah aslimu sebelum semuanya terlambat. Shinta kemudian beralih ke Maya. Matanya merah karena dendam. Dan kau, pelayan catering murahan, bagaimana bisa kau mencuri posisiku? Kau pasti menggunakan sihir atau menggoda Aris saat dia sedang lemah, kan? Dasar wanita licik. Shinta mengangkat tangannya, hendak melayangkan tamparan ke wajah Maya. Namun sebelum tangan itu sampai, Aris menangkap pergelangan tangan Shinta dengan cengkraman yang sangat kuat. Jangan pernah sentuh istriku dengan tangan kotormu. Suara Aris rendah, namun penuh ancaman yang menggetarkan tulang. Istri? Dia hanya pelayan, Aris. Dia tidak pantas untukmu. Teriak Shinta histeris. Tiba-tiba, Randy, pacar baru Shinta, datang mendekat dengan wajah ketakutan. Bukannya membela Shinta, Randy justru berlutut di depan Aris. Tuhan Aris, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu kalau wanita ini adalah mantan Anda. Saya hanya memanfaatkannya karena dia bilang dia punya info orang dalam. Mohon jangan batalkan kerjasama proyek kecil saya. Shinta terbelalak. Randy, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu kaya. Aris tertawa kecil, tawa yang penuh hinaan. Shinta, perkenalkan, Randy adalah salah satu subkontraktor kelas 3 yang sedang memohon pekerjaan di perusahaanku. Dan omong-omong, mobil sport yang dia gunakan, itu adalah mobil sewaan yang cicilannya pun sudah menunggak 3 bulan. Dunia Shinta runtuh seketika. Pria yang dia anggap pangeran kaya ternyata hanyalah pecundang yang bahkan lebih rendah dari posisi Aris saat menyamar. Security, usir kedua orang ini. Perintah Aris tegas. Dan pastikan nama mereka masuk dalam daftar hitam di seluruh jaringan bisnis Aris Group. Mereka tidak boleh diterima bekerja dimanapun di kota ini. Shinta diseret keluar lobi sambil menangis dan berteriak memohon ampun. Namun Aris tidak menoleh sedikit pun. Ia justru berbalik ke arah Maya, merapikan sedikit rambut istrinya yang berantakan karena keributan tadi. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aris lembut. "Aku baik-baik saja, Aris. Tapi aku merasa kasihan padanya. Dia baru saja menghilangkan segalanya karena keserakahannya sendiri." Aris tersenyum dan menggandeng tangan Maya masuk kembali ke dalam lift. Itulah bedanya kamu dengan dia, Maya. Dan itulah alasan kenapa mulai hari ini tidak ada lagi kontrak antara kita. Aku ingin ini menjadi nyata. Setelah insiden di lobi kantor, suasana di antara Aris dan Maya berubah drastis. Jika sebelumnya ada dinding tak terlihat bernama kontrak, kini dinding itu telah runtuh. Aris menyadari bahwa Maya bukan sekedar tameng untuk harga dirinya, melainkan jangkar yang membuatnya merasa membumi di tengah kekuasaan yang luar biasa. Malam itu, Aris mengajak Maya ke balkon mansion mereka yang menghadap langsung ke kerlip lampu kota. Aris membawa sebuah kotak beludru kecil, namun kali ini isinya bukan perhiasan dari brankas perusahaan, melainkan cincin sederhana yang ia beli dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan sekretaris. "Maya," panggil Aris lembut. Angin malam memainkan rambut Maya, membuatnya tampak begitu bersinar di bawah cahaya bulan. "Hari ini aku menyadari sesuatu. Selama ini aku mencari cinta dengan cara menguji orang lain, menyamar menjadi orang miskin karena aku takut hanya dicintai karena hartaku. Tapi kamu menolongku tanpa tahu siapa aku. Dan kamu tetap bersamaku saat Shinta mencoba menghancurkan kita." Maya menunduk, jemarinya bertautan dengan gugup. "Aku hanya melakukan apa yang benar, Aris. Aku tidak pernah mengharapkan semua kemewahan ini. Bahkan sampai sekarang, aku merasa seperti sedang meminjam hidup orang lain." Aris memegang kedua tangan Maya, memaksa gadis itu menatap matanya. "Ini bukan hidup orang lain. Ini hidupmu. Aku ingin kita memulainya kembali, bukan karena terpaksa oleh situasi, bukan karena kontrak pengobatan ibumu, yang omong-omong operasinya berjalan sukses sore tadi, tapi karena aku ingin kamu ada di sampingku." Mendengar kabar bahwa ibunya sudah keluar dari ruang operasi dengan selamat, tangis Maya pecah. Ia jatuh terduduk karena lega.
dan Aris dengan sigap memeluknya. Di pelukan pria itu, Maya merasa aman. Segala beban yang selama ini ia pikul sendirian sebagai tulang punggung keluarga seolah menguap begitu saja. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta kembali digelar di aula yang sama tempat Aris dicampakkan. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kepura-puraan. Aris secara resmi mengumumkan pernikahan mereka kepada dunia. Maya tampil begitu memukau, namun ia tetaplah Maya yang rendah hati. Ia secara khusus meminta agar catering pernikahan mereka dikelola oleh teman-temannya di tempat kerja lamanya, memberikan mereka bonus yang sangat besar sebagai tanda terima kasih. Di sudut ruangan, tampak sebuah berita di televisi lokal tentang kebangkrutan perusahaan kecil milik Randy dan kabar bahwa Shinta kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi pinggiran untuk membayar hutang-hutangnya. Shinta yang dulu sangat membenci debu dan kerja keras, kini harus merasakan perihnya dikhianati oleh pria yang ia pilih demi harta. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sangat rapi. Aris mendekati Maya yang sedang asyik berbincang dengan ibunya yang sudah tampak sehat di kursi roda. Aris membisikkan sesuatu di telinga istrinya. "Terima kasih sudah memberiku segelas air waktu itu, Nyonya Aris." Maya tersenyum manis, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Dan terima kasih sudah memberiku dunia, Tuan CEO." Mereka berdua menatap ke depan, menyadari bahwa pernikahan kilat yang dimulai dari sebuah penghinaan justru menjadi perjalanan cinta yang paling tulus dalam hidup mereka. Mereka membuktikan bahwa takdir tidak pernah salah memilih alamat, dan hati yang tulus akan selalu menemukan jalan pulangnya menuju kebahagiaan. Teman-teman, berakhir sudah kisah perjalanan Aris dan Maya. Dari cerita ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Shinta kehilangan segalanya karena ia hanya melihat harta, sementara Maya mendapatkan segalanya karena ia memiliki empati dan ketulusan hati. Harta memang bisa memberi kita kenyamanan, tapi hanya karakter dan kebaikan hatilah yang akan memberi kita bahagia sejati. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar. Mereka yang hari ini di bawah bisa saja besok berada di atas, begitu pula sebaliknya. Tetaplah rendah hati dan jangan pernah meremehkan siapapun yang kita temui. Terima kasih banyak sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu yang kalian luangkan bersama kami. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang seharusnya Shinta lakukan agar bisa berubah? Jangan lupa klik subscribe jika kalian belum, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar pesan moralnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik dan salam sukses untuk kita semua.